Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Salam. pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sajian terkait topik kemampuan tumbuhan lakum air Ludwigia autovalvis sebagai biofiltrator kandungan organik di wilayah perairan. Di webinar series ini, webinar ekologi lingkungan series ini akan dipaparkan oleh Saudara Nadila Wulancayani. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan, Nadila. Baik, Pak Roni, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Wulancayani. Saya merupakan seorang alumni dari Biologi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Kemampuan Tumbuhan Lakum Air atau Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator kandungan organik di wilayah perairan. Hmm, Jadi terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya, di mana yang pertama adalah mengenai wilayah perairan dan pencemarannya itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairannya yang luas. Dengan wilayah perairan yang luas ini mempunyai manfaat yang melimpah untuk kehidupan masyarakat. Namun dengan banyaknya manfaat ini justru sering menimbulkan masalah atau pencemaran perairan. Nah, seperti yang diketahui dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, mulai tahun 2016 diketahui bahwa dari 140 sungai di 34 provinsi sebanyak 73 hingga 24% dalam status tercemar limbah. Pencemaran air ini mengakibatkan beberapa masalah bagi makhluk hidup. Nah, pencemaran air ini dapat disebabkan oleh adanya aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, limbah industri, kemudian limbah rumah sakit, dan juga limbah pertanian. Nah, untuk limbah pertaniannya sendiri biasanya menghasilkan kandungan organik yang berlebih yang dapat menyebabkan polutan organik. Nah, kandungan organik yang dalam jumlah berlebih dapat menjadi polutan untuk wilayah perairan itu sendiri. Nah, kandungan organik yang dapat menjadi polutan organik salah satunya adalah nitrat dan juga fosfat. Kandungan nitrat dan fosfat yang tinggi ini menimbulkan pertumbuhan fitoplankton yang cepat sehingga mengakibatkan turunnya konsentrasi oksigen di wilayah perairan itu sendiri. Nah, apabila konsentrasi oksigen ini turun, maka tentu saja dapat mengganggu kehidupan biota laut di wilayah perairan tersebut. Sehingga masalah ini perlu adanya solusi untuk menanggulangi atau mencegah adanya peristiwa ini. Nah, salah satunya dapat kita lakukan menggunakan cara biofiltrasi. Biofiltrasi ini itu apa? Biofiltrasi merupakan suatu metode pengolahan limbah atau polutan secara biologis sehingga kandungan polutan yang ada di suatu wilayah tersebut menjadi berkurang. Nah, biofiltrasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilakukan menggunakan tumbuhan. Nah, tumbuhan air yang uh, dapat menjadi biofiltrator, salah satunya yaitu lakum air atau Ludwigia octovalvis. Mengapa demikian? Karena tumbuhan ini tidak terganggu kehidupannya meskipun tumbuh dalam kondisi lingkungan yang tercemar polutan. Oleh karena itu, terdapat
beberapa rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana kemampuan tumbuhan lakum air atau Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator dalam menyerap kandungan organik nitrat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan tumbuhan lakum air atau Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator dalam menyerap kandungan organik fosfat. Adapun batasan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lakum air atau Ludwigia octovalvis. Kemudian kandungan organik yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah senyawa nitrat dan juga fosfat. Kemudian penelitian ini juga hanya dilakukan dalam kurun waktu 4 minggu saja. Adapun tujuan penelitian dari penelitian tugas akhir saya, yang pertama yaitu mengetahui kemampuan tumbuhan lakum air sebagai biofiltrator dalam menyerap kandungan organik nitrat, dan yang kedua yaitu mengetahui kemampuan tumbuhan lakum air atau Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator dalam menyerap kandungan organik fosfat. Kemudian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa memberikan informasi terkait kemampuan tumbuhan lakum air sebagai biofiltrator dalam menghadapi paparan kandungan organik. Selain itu, juga harapannya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk diaplikasikan secara langsung oleh masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran air akibat kandungan organik. Memasuki bagian metodologi, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 hingga Mei 2023. Adapun tempatnya berlangsung di Rumah Kaca dan Laboratorium Kebun Raya Purwodadi, Brin, Pasuruan. Untuk tahapan penelitiannya sendiri terdapat 6 tahapan, di mana yang pertama adalah saya melakukan studi literatur dan juga aklimatisasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan larutan kerja nitrat dan juga fosfat, kemudian dilanjutkan dengan uji pendahuluan menggunakan RFD, di mana hasil dari RFD ini nanti akan digunakan untuk melakukan pengamatan biofiltrasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perlakuan dan pengamatan biofiltrasi, dilanjutkan dengan analisis data hasil pengamatan, dan juga yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir. Nah, untuk uji pendahuluannya sendiri yaitu menggunakan RFD atau Range Finding Test. Di sini untuk perlakuannya sendiri ada beberapa perlakuan yang saya gunakan, yaitu ada kontrol, kemudian perlakuan penambahan nitrat dan juga fosfat dengan konsentrasi 10 mg per liter, 25, 50, 75, 100, dan juga 1000 mg per liter. Di mana pada setiap perlakuan ini digunakan 3 kali pengulangan dengan waktu pengamatan yaitu selama 2 minggu masa pengamatan. Nah, untuk parameter yang digunakan sendiri ada perubahan tinggi tanaman, kemudian ada berat basah, berat kering, dan juga fraksi kering, kemudian kualitas air berupa pH, suhu, dan juga TDS, kemudian perubahan morfologi tanaman, dan yang terakhir adalah nilai mortalitas dari tumbuhan tersebut. Setelah itu, memasuki bagian perlakuan dan juga pengamatan biofiltrasi, di mana pada pengamatan ini ada beberapa perlakuan, yaitu perlakuan kontrol, kemudian perlakuan penambahan nitrat, perlakuan penambahan fosfat, dan juga perlakuan penambahan gabungan antara nitrat dan juga fosfat. Nah, pada setiap perlakuan ini juga terdapat 3 kali pengulangan. Kemudian untuk masa pengamatannya sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada 2 minggu waktu kontak dan juga 4 minggu waktu kontak. Untuk parameter yang diamatinya ada beberapa, yaitu yang pertama ada respon tumbuhan sendiri, dari jumlah daunnya, kemudian berat basahnya, berat kering, tinggi tumbuhan, dan juga perubahan morfologi dari tumbuhan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dilakukan pengamatan terhadap perubahan konsentrasi kandungan organik di dalam air atau yang biasa disebut dengan removal efficiency, kemudian penyerapan kandungan organik oleh tumbuhan itu sendiri, dan juga yang terakhir adalah kualitas air berupa pH, suhu air, dan TDS, serta faktor lingkungan berupa suhu udara, kelembapan udara, dan juga intensitas cahaya. Memasuki bagian hasil dan juga pembahasan, di mana yang pertama adalah mohon maaf, sepertinya kamera saya
Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Untuk hasil dari RFT sendiri, yang pertama tentang rata-rata perubahan tinggi tumbuhan. Seperti yang dilihat pada grafik rata-rata perubahan tinggi tumbuhan dengan hasil paling tinggi yaitu pada konsentrasi 10 mg per liter. Di sini diketahui bahwa semakin rendah, semakin banyak konsentrasinya, semakin besar konsentrasinya, maka rata-rata perubahan tinggi tumbuhannya semakin kecil, sehingga diambil perubahan tinggi tumbuhan dengan hasil paling tinggi. Selanjutnya untuk parameter selanjutnya yaitu mengenai berat basa, berat kering, dan juga fraksi kering, di mana fraksi kering ini diukur dari adanya berat basa dan berat kering ini. Fraksi kering ini diukur guna mengetahui kemampuan akar tumbuhan dalam menyerap air. Semakin kecil nilai fraksi keringnya, maka semakin banyak tumbuhan dapat menyerap air. Oleh karena itu, pada penelitian ini diambillah nilai fraksi kering yang paling kecil, yaitu pada nitrat dengan penambahan konsentrasi 10 mg per liter dan juga fosfat dengan penambahan 10 mg per liter. Nah, selanjutnya adalah rata-rata nilai pH pada RFT, yaitu berkisar antara 6,3 hingga 8,6, di mana kondisi ini merupakan kondisi yang normal bagi suatu tumbuhan untuk tetap hidup. Kemudian untuk rata-rata suhu airnya diperoleh kisaran 22 hingga 28, di mana nilai ini juga merupakan kondisi yang normal bagi suatu tumbuhan untuk bisa atau tetap tumbuh. Selanjutnya, untuk rata-rata nilai TDS-nya sendiri diperoleh bahwa nilai TDS dari hari ke-0 pengamatan hingga hari ke-14 pengamatan mengalami peningkatan. Namun, nilai TDS ini masih tergolong normal dan tidak bersifat racun terhadap tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, untuk nilai mortalitas, diketahui bahwa nilai mortalitas yang paling kecil adalah dari konsentrasi 10 mg per liter dibandingkan dengan konsentrasi-konsentrasi yang lainnya. Nah, untuk dilihat dari gambar morfologinya sendiri, jika dibandingkan dengan konsentrasi-konsentrasi yang lain, dilihat bahwa konsentrasi 10 mg per liter, baik nitrat maupun fosfat, masih tetap dapat hidup dibandingkan dengan konsentrasi yang lain yang sudah mengalami kematian di hari pengamatan ke-14. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil RFT yang telah disebutkan, diperoleh nitrat dan fosfat dengan konsentrasi 10 mg per liter yang merupakan konsentrasi yang layak bagi lakum air untuk digunakan dalam pengamatan biofiltrasi. Nah, kemudian dari 10 mg per liter itu tadi kita gunakan untuk pengamatan biofiltrasi selama 4 minggu dan diperoleh hasil seperti gambar berikut. Untuk parameter yang pertama yaitu parameter respon dari tumbuhan itu sendiri. Dari morfologinya terlihat bahwa tumbuhan dengan 2 minggu waktu kontak dan 4 minggu waktu kontak memiliki morfologi yang berbeda, di mana 2 minggu waktu kontak terlihat tumbuhan masih lebih segar dibandingkan dengan 4 minggu waktu kontak. Hal ini terjadi karena semakin lama tumbuhan tersebut berada pada media tanam dengan penambahan nitrat dan juga fosfat, maka semakin banyak kandungan organik yang terserap. Dan apabila kandungan organik yang diserap semakin banyak, maka tumbuhan mengalami penurunan biomasa dan juga perubahan morfologi. Kemudian jika dibandingkan secara langsung, nitrat dan juga fosfat, terlihat bahwa tumbuhan yang terpapar oleh fosfat masih lebih segar morfologinya dibandingkan dengan nitrat. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan lakum air lebih efisien untuk menyerap fosfat dibandingkan dengan nitrat.
Hal ini terjadi karena adanya suplai nitrat yang tinggi membuat produksi glutamin meningkat, dan glutamin yang meningkat ini akan menghambat produksi asam amino dan penyerapan nitrat selanjutnya. Sehingga peningkatan glutamin ini mengakibatkan tumbuhan menunjukkan adanya gejala toksisitas yang menyebabkan penurunan produksi biomasa. Sedangkan apabila banyaknya jumlah fosfat akan mempengaruhi panjangnya akar. Tumbuhan akan tumbuhan akan mengalami peningkatan pertumbuhan akar apabila fosfatnya itu terpenuhi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga akan berjalan secara optimal. Selanjutnya, jika dilihat dari berat basah dan juga berat keringnya, untuk 2 minggu waktu kontak memiliki berat basah yang lebih besar dibandingkan dengan 4 minggu waktu kontak, dan juga berat keringnya juga demikian. Kemudian untuk tabel rata-rata jumlah daunnya dan juga tinggi tumbuhan sama pengamatan biofiltrasi juga dilihat bahwa untuk 2 minggu waktu kontak, tumbuhan mengalami rata-rata penambahan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan 4 minggu waktu kontak. Kemudian jika dibandingkan nitrat dan juga fosfat, maka tumbuhan yang terpapar oleh nitrat memiliki penambahan daun yang lebih kecil dibandingkan dengan yang fosfat. Begitupun juga dengan rata-rata tinggi tumbuhan. Namun pada rata-rata tinggi tumbuhan ini tidak ditemukan perubahan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan antara nitrat dan juga fosfat. Nah, selanjutnya untuk parameter yang selanjutnya yaitu mengenai perubahan konsentrasi kandungan organik pada 2 minggu waktu kontak dan juga 4 minggu waktu kontak. Terlihat bahwa untuk nitrat 2 minggu waktu kontak yaitu sebesar 0%. Hal ini berarti bahwa tanaman dengan 2 minggu waktu kontak tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam konsentrasi kandungan organik yang ada di media tanamnya tersebut. Kemudian apabila dengan waktu papar 4 minggu waktu kontak ternyata mengalami peningkatan dengan 0,5%. Kemudian jika dibandingkan dengan fosfat, maka nilai fosfat ini lebih besar dibandingkan nitrat. Perubahan konsentrasi kandungan organiknya lebih besar dibandingkan dengan nitrat, yaitu untuk 2 minggu waktu kontaknya 35%, dan untuk 4 minggu waktu kontaknya yaitu 58%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi kandungan organik 2 minggu waktu kontak memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan 4 minggu waktu kontak, dan juga nilai perubahan fosfat terjadi lebih besar perubahannya dibandingkan dengan pada nitrat. Selanjutnya mengenai rata-rata penyerapan kandungan organik oleh tumbuhan pada 2 minggu waktu kontak dan 4 minggu waktu kontak. Dari sini terlihat bahwa pada 2 minggu waktu kontak, tumbuhan dengan media tanam nitrat dapat menyerap nitrat sebanyak 2,99 mg per liter. Kemudian untuk tumbuhan 2 minggu waktu kontak, pada media tanam fosfat dapat menyerap fosfat sebanyak 4,72 mg per liter. Hal ini sejalan dengan pernyataan morfologi dan juga removal efisiensi tadi, bahwa ternyata tumbuhan ini lebih banyak menyerap fosfat dibandingkan dengan nitrat. Selain itu juga jika dilihat dari masa waktu kontaknya sendiri, 2 minggu dan juga 4 minggu, terlihat jelas bahwa di 2 minggu ini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan yang 4 minggu masa kontak. Nah, kemudian parameter selanjutnya mengenai hasil pengamatan kualitas air dan juga perubahan faktor lingkungan, di mana diketahui bahwa rata-rata pH yang didapatkan adalah memiliki nilai yang fluktuatif selama pengamatan biofiltrasi. Namun, nilai pH ini masih berada dalam kondisi yang normal bagi suatu tumbuhan dapat hidup. Kemudian untuk rata-rata TDS-nya juga sama seperti
RFT, rata-rata TDS-nya sama masa pengamatan juga terus meningkat pada hari ke-0 pengamatan hingga eh, hari terakhir pengamatan. Namun nilai TDS ini juga masih dalam batas normal dan juga tidak bersifat toksik bagi tumbuhan itu sendiri. Kemudian untuk suhu airnya juga suhu air didapatkan nilai yang fluktuatif dengan kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius, di mana nilai ini juga masih dalam kondisi yang normal bagi tumbuhan untuk tetap hidup. Sehingga dari penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan lakum air atau Ludwigia autofalvis sebagai biofiltrator kandungan organik nitrat mempunyai rata-rata efisiensi penurunan 0% selama 2 minggu waktu kontak dan 0,5% selama 4 minggu waktu kontak. Tumbuhan ini mampu menyerap nitrat dengan rata-rata sebesar 2,99 mg per liter dalam 2 minggu waktu kontak dan 5,92 mg per liter dalam 4 minggu waktu kontak. Tumbuhan lakum air ini tidak mengalami kematian dan tetap menunjukkan produktivitas pertumbuhannya hingga masa akhir waktu pengamatan. Kemudian untuk tumbuhan lakum air ini dalam menjadi biofiltrator kandungan organik fosfat, dia memiliki rata-rata efisiensi penurunan sebesar 35% dengan 2 minggu waktu kontak dan 58% dengan 4 minggu waktu kontak. Tumbuhan ini mampu menyerap fosfat dengan rata-rata sebanyak 4,72 mg per liter selama 2 minggu waktu kontak dan 6,66 mg per liter selama 4 minggu waktu kontak. Tumbuhan lakum air juga tidak mengalami kematian dan tetap menunjukkan produktivitasnya hingga masa akhir waktu pengamatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadila atas presentasinya. Jadi ini adalah presentasi riset skripsi yang saya pikir pertama kali karena ini kan organik dan saya memang belum tidak terlalu banyak organik dan spesiesnya pun spesies yang pertama kali kita coba. Jadi untuk lakum air atau Ludwigia ini juga pertama kali. Jadi agak-agak apa ya challenging kalau menurut saya. Tapi terima kasih banyak. Selamat buat Nadila sampai selesai skripsinya di kampus dan mungkin ini bisa buat gambaran buat teman-teman masih yang lain yang akan mengambil pencemar organik juga pencemar organik di sini kan ada teman-teman yang lain yang kemudian karena di sini juga ada teman-teman mahasiswa dan kebetulan belum ada para penelitinya yang ikut maka saya ucapkan terima kasih webinar series yang ke-23 ini kita cukupkan sampai di sini. Makasih banyak Nadila atas presentasinya. Eh, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga presentasinya dan ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat berkah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.